Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alpandi, tentunya di Dakwah Digital MUI Kabupaten Bogor. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Dokter. Siap. Dr. Thoib yang bekerja di Dinas Peternakan dan Perikanan Pemda Kabupaten Bogor. Akhir-akhir ini sangat marak tentang virus PMK. Ya. Sebenarnya dok, apa sih penyakit PMK itu dok? Ya, baik, terima kasih Pak Alpan. Ya. Jadi PMK itu singkatan dari penyakit mulut dan kuku, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan Foot and Mouth Disease. Jadi ini penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Dan ini sangat menular dan menyerang hewan-hewan, terutama hewan yang berkaki belah atau kaki genap, seperti sapi, kemudian kerbau, kemudian domba, dan juga kambing. Ya. Baik. Sebetulnya penyakit atau virus PMK ini sebenarnya bisa menular apa atau enggak, ya dok? Ya, jadi PMK ini yang disebabkan oleh virus ini sangat-sangat menular pada ternak ya. Jadi sekali lagi ini menularnya pada ternak, jadi ini tidak membahayakan kepada manusia. Jadi kalau seandainya manusia mengkonsumsi produk ternak seperti susu, dagingnya asal dimasak dengan matang, itu tidak membahayakan. Jadi PMK ini berarti khusus penyakit yang menyerang hewan ya? Khusus penyakit yang menyerang hewan yang berkaki belah ya. Tadi yang seperti disebutkan, ada sapi, ada kerbau, kambing, domba. Ya, misalkan dok, kan kita lihat nih, ini banyak betul. sapi di sekitar kita nih. Betul. Misalkan ada sapi yang terkena penyakit PMK 1. Iya. Apakah sapi-sapi yang di sebelahnya itu bisa terkena atau tidak? Iya, kemungkinan bisa terkena ya, karena sekali lagi ini penyakit yang sangat menular sekali dan cepat penularannya. Jadi penularannya ini bisa secara kontak langsung antara satu sapi yang terinfeksi dengan sapi yang lainnya gitu ya, atau ternak yang satu dengan ternak yang lainnya. Kemudian juga penularannya ini bisa secara tidak langsung, artinya bisa melalui orang yang masuk gitu ya, pekerja atau misalkan peralatan yang tercemar oleh virus, kemudian menempel ke sapi atau ternak yang lainnya, itu bisa menyebabkan penularan. Dan juga penularan virus ini bisa secara aerosol gitu ya. Aerosol itu artinya melalui udara dari satu ternak sapi ke ternak sapi lainnya. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Alpan, mungkin nggak? Sangat mungkin sekali kemungkinan itu. Maka ada prosedur kami di kesehatan hewan, kalau seandainya sapi atau ternak sudah bergejala, kelihatan ada gejala klinisnya, maka itu harus segera dipisahkan. Kita isolasi di kandang yang terpisah gitu ya, supaya tidak menulari ke ternak yang lainnya. Oh, jadi kita lihat gejala awalnya dulu ya? Betul. Kalau gejala awalnya itu apakah seperti pada umumnya, apakah memiliki perbedaan tersendiri tentang penyakit PMK ini kepada hewan? Ya, jadi gejalanya ini kan kita lihat, biasanya petugas akan melihat yang pertama kondisi umum dulu. Kondisi umum. Kalau ternaknya lemas gitu ya, kemudian nafsu makannya kurang, kemudian juga dia kelihatannya artinya lesu gitu ya. Nah, maka kita sudah mulai curiga. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, dilihat dari gejala klinis, kita akan membuka biasanya ya. Membuka bagian mulutnya. Nanti akan kelihatan pertama gejalanya itu yang khas sekali dari penyakit PMK itu adanya air liur yang berlebih. Kalau bahasa Sundanya ngacai. Gitu. Kemudian kalau kita buka itu nanti akan kelihatan lepuhan di bagian dalam mulut atau di gusi atau lidah gitu ya. Jadi seperti sariawan gitu. Nah, itu sangat khas sekali. Selain itu juga yang juga khas adalah di bagian kakinya. Bagian kaki ada kuku, itu juga mengalami lepuhan. Sampai kalau gejala klinis yang paling parah itu bisa menyebabkan kuku itu terlepas dan menyebabkan kepincangan gitu, seperti itu. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ini secara kesehatan tidak membahayakan pada manusia, pada konsumen. Artinya tidak menularkan ke konsumen gitu ya. Namun manusia bisa menjadi sumber penularan kalau seandainya dari satu tempat ternak yang tertular, kemudian dia pergi ke tempat lain ternak yang sehat gitu. Itu bisa menjadi sumber penularan, bisa dari pakaian, bisa dari sepatu, kemudian bisa dari alat-alat lainnya.
tetapi dari sisi kesehatan tidak menimbulkan membahayakan bagi konsumen. Namun demikian nanti pada saat penyelenggaraan atau pelaksanaan Idul Kurban, baik itu pelaksanaannya di masjid maupun di rumah potong hewan, nanti kami menganjurkan bahwa untuk sapi atau ternak-ternak yang bergejala PMK, kemudian dia mengalami dan terlihat gejala klinisnya, maka kami menyarankan bahwa nanti ada panduannya di Fatwa Majelis Ulama Indonesia 32/2022. Nah, sebaiknya nanti untuk bagian jeroan, kemudian bagian kaki dan bagian kepalanya itu hendaknya direbus terlebih dahulu gitu sebelum dibagikan ke konsumen untuk memutus rantai virus daripada PMK ini. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang PMK dari sisi medis. Sekarang alhamdulillah sudah datang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Pak Dr. Abdul Wafi Muhaimin selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kabupaten Bogor yang akan menjelaskan tentang PMK atau kurban dari sisi ilmu fikih. Tadi pagi saya melihat berita di televisi, sebanyak 16 provinsi yang terkena wabah PMK ini. Nah, itu kan menjadi tanda tanya besar. Bagaimana kita melaksanakan kurban di tengah wabah PMK tersebut. Nah, di MUI sendiri, di Komisi Fatwa, apakah ada fatwa yang menjelaskan tentang panduan pelaksanaan hewan kurban di tengah wabah PMK tersebut? Baik, terima kasih. Sebetulnya MUI sendiri, MUI Pusat sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan penyakit ini. Karena begini, pada prinsipnya sebetulnya tadi kan sudah kita jelaskan tentang kriteria hewan kurban. Nah, di situ ada syarat yang harus terpenuhi, diantaranya adalah salamatuha minal uyubil fahisyah. Jadi begini, memang kalau kita lihat hadis Nabi, bahwa hewan yang kita kurbankan ini harus bebas dari cacat, tidak sakit gitu. Pada prinsipnya seperti itu. Karena begini, hadisnya itu kan bahwa hewan yang tidak cukup atau tidak boleh dikurbankan itu adalah yang pertama misalnya al-awra al-bayyin awaruha. Hewan yang buta yang jelas kebutaannya. Artinya memang parah gitu. Penyakitnya penyakit berat. Termasuk misalnya al-maridah al-bayyin maraduha, sakit yang jelas sakitnya, artinya memang sakitnya parah, sakit berat. Kemudian al-arja al-bayyin adla'uha, pincang yang jelas pincangnya. Yang terakhir al-kasir itu hewan yang kurus yang tidak sampai tidak ada sumsumnya itu. Nah, di hadis ini kemudian banyak penjelasannya termasuk dari hadis yang lain, sehingga ulama memberikan kategori bahwa sebetulnya kalau lihat hadis yang 4 kriteria ini kan mengerucut pada sakit dan hewan cacat itu. Yang al-bayyin maraduha, al-bayyin awaruha itu. Yang jelas artinya yang memang penyakit berat. Nah, terkait dengan PMK, tentu cara menghukuminya harus mengukur apakah penyakitnya kategori berat atau tidak. Di dalam fikih misalnya kenapa ketika tanduk patah itu masih boleh dikurbankan karena memang dianggap ringan itu. Biasanya sesuatu itu cacat atau sakit itu dia dianggap berat ketika berpengaruh kepada kualitas daging. Kalau kurus itu kan sampai habis dagingnya. Termasuk cacat itu juga termasuk misalnya membahayakan untuk kesehatan. Nah, oleh karenanya kaitannya dengan PMK ini, MUI sendiri
menjawab secara tafsil, diperinci tentu. Kalau misalnya penyakitnya itu secara klinis dikategorikan berat, misalnya sampai kukunya copot, yang kemudian berpengaruh kepada kualitas daging dan boleh jadi membahayakan. Dan tentu ini yang lebih tahu adalah pihak kedokteran. Bisa nanti ditanya apakah ini sudah masuk kategori ringan atau berat. Nah, kalau berat tentu apa yang disampaikan baginda Nabi itu al-bayyin maraduha misalnya, termasuk apalagi sampai kurus atau cacatnya memang betul-betul berat begitu. Nah, tentu yang seperti itu tidak sah dikurbankan. Nah, kalau ringan, misalnya hanya lemas, lesu, kemudian walaupun kukunya tidak sampai copot lah, ada istilahnya, dianggap ringan lah istilahnya, maka yang seperti itu masih bisa dijadikan kurban, masih sah. Nah, berat pun sebetulnya sakitnya berat pun sebetulnya dia hukumnya diperinci juga. Kalau misalnya ada kemungkinan sembuh di masa ayyamun nahar itu, misalnya kemungkinan besarnya sembuh walaupun penyakit berat tapi sembuh di antara tanggal 10 sampai 13, maka ketika sembuh misalnya tanggal 12 sembuh, ya sembelih dan itu menjadi kurban sah. Tetapi kalau penyakitnya berat ini sembuhnya setelah tanggal 15, tanggal 14, 15 misalnya, maka ya tentu disembelihnya sah tetapi tidak dianggap sebagai kurban, dianggap sebagai dagingnya itu sebagai sedekah nanti itu. Nah, MUI sendiri di dalam memutuskan ini melakukan perincian tergantung kadar penyakitnya, apakah dikategorikan berat atau tidak itu. Nah, tentu ini atas pertimbangan kedokteran juga dari dokter hewan, mana kategori ringan, mana kategori berat, karena hadis sendiri yang tidak cukup atau tidak boleh dikurbankan itu adalah al-bayyin maraduha atau al-bayyin waruha dan seterusnya. Saya kira begitu. Ya, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan tentang PMK dari segi medis maupun ilmu fikih. Yang terakhir kami sampaikan terima kasih banyak Pak Dokter yang telah menjelaskan wabah penyakit mulut dan kuku itu dari sisi ilmu fikih. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, yang telah narasumber sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan tentunya dalam kita melaksanakan ibadah kurban. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.